Ini baru namanya comeback. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami akan menghitung mundur 10 musisi yang karirnya diselamatkan oleh satu album. Di daftar ini, kita melihat musisi dan band yang tidak disukai atau sedang break hingga merilis album comeback yang gemilang. Nomor 10, Metallica, Death Magnetic. Metallica adalah salah satu band metal terbesar yang paling berpengaruh sepanjang masa. Ketika yang lain berjuang keras untuk tetap relevan setelah tahun 80-an, mereka bertahan dengan The Black Album yang lebih mainstream. Sayangnya, kemudian mereka goyah di pertengahan tahun 90-an dengan Load and Reload yang sangat terpolarisasi sebelum mencapai titik terendahnya dengan merilis Saint Anger di tahun 2003. Syukurlah bintang rock yang menua ini berhasil kembali relevan di tahun 2008 dengan Death Magnetic, album mereka yang paling metal dalam beberapa dekade. Dipicu oleh single kerennya All Nightmare Long dan lagu instrumental epic, Death Magnetic menjadi favorit penggemar Metallica. I like the idea a lot of having instrumental. I think it's a total, the rearview mirror of Orion. Nomor 9, Daft Punk, Random Access Memories. Daft Punk bereksperimen dengan album ketiga mereka, Human After All, dengan memperkenalkan suara yang lebih minimalis, berat, dan banyak improvisasi, dan tak menarik untuk penggemar. Album ini mendapat ulasan yang beragam dan kurang terjual, terutama jika dibandingkan dengan Discovery. Selain soundtrack Tron, Daft Punk menghilang selama 8 tahun berikutnya. Masa depan mereka tampak suram. And the Grammy goes to Random Access Memories, Daft Punk. Masuklah Random Access Memories yang mencapai nomor 1 di lebih dari 25 negara, memenangkan Album of the Year Grammy dan terjual lebih dari 3 juta kopi. Dan single utama Get Lucky menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa dan benar-benar menaikkan nama mereka. Nomor 8, Aerosmith, Permanent Vacation. Banyak band rock tahun 70-an harus berjuang keras sepanjang 80-an, dan termasuk Aerosmith. Joe Perry meninggalkan grup pada 79, Brad Whitford mengikuti pada 81, dan anggota band berjuang keras dengan kecanduan narkoba. Namun, mereka menikmati kebangkitan besar di tahun 1986 ketika Run DMC merilis cover dari Walk This Way yang menampilkan Steven Tyler dan Joe Perry. Album Permanent Vacation dirilis pada tahun berikutnya dan menjadi hit besar bagi band ini, dan berkat teknik produksi high-end dari Bruce Fairbairn yang menghasilkan single seperti Dude, Looks Like a Lady, Angel, dan Ragdoll, Permanent Vacation terbukti membuat Aerosmith sibuk kembali. Nomor 7, Ozzy Osbourne, No More Tears. Seperti yang lainnya, Dewa Rock tahun 70-an berjuang untuk tetap relevan di 80-an. Osbourne dan Black Sabbath mendefinisikan kembali musik rock di tahun 70-an, dan album solo pertama Ozzy, Blizzard of Ozz, menjanjikan hal hebat untuk karir solonya setelah Black Sabbath. Ozzy menikmati kesuksesan sepanjang 80-an, namun karirnya memudar pada saat No Rest for the Wicked dirilis pada 1988. Untungnya, No More Tears dengan 4 singlenya mencapai 10 besar di chart mainstream rock, termasuk hits seperti Mama I'm Coming Home dan Road to Nowhere di 3 besar, dan menjadi album terlaris Ozzy setelah Blizzard of Ozz 11 tahun yang lalu. Nomor 6, U2, All That You Can't Leave Behind. Dengan dirilisnya All That You Can't Leave Behind, U2 menyatakan bahwa mereka ingin merebut kembali gelar band terbaik di dunia. Setelah Achtung Baby, album mereka di tahun 97, Pop menjadi kekecewaan sendiri. Para kritik memberi review yang biasa saja, dan Pop menjadi salah satu album dengan penjualan terendah di karir U2. Namun, produser terkenal Brian Eno dan Daniel Lanois membantu All That You Can't Leave Behind menciptakan keajaiban. Album ini memenangkan 7 penghargaan Grammy, termasuk 2 lagu yang masing-masing diberi Record of the Year pada tahun 2001 dan 2002. Band terbaik di dunia telah kembali. Nomor 5, Green Day, American Idiot. Penggemar Green Day tidak terlalu menyukai Warning di tahun 2000-an.
Itu adalah perubahan gaya untuk Green Day, terutama dalam hal lirik, dan ini adalah rilisan pertama mereka dengan label besar yang tidak mencapai status multi-platinum. Band ini kembali dengan American Idiot yang meraih 6 kali platinum di Amerika dan terjual lebih dari 16 juta unit di seluruh dunia. Ini karena penjualan singlenya yang meroket, termasuk penjualan platinum dari Holiday dan Wake Me Up When September Ends. Album ini mendapat pujian dan membawa pulang 2 penghargaan Grammy, Best Rock Album dan Record of the Year untuk Boulevard of Broken Dreams. Nomor 4, Red Hot Chili Peppers, Californication. Red Hot Chili Peppers terkesan band indie sebelum rilis Blood Sugar Sex Magik pada tahun 91. Sayangnya, gitaris John Frusciante berjuang dengan ketenaran barunya dan akhirnya keluar dari band. Lalu album mereka, One Hot Minute, menjadi kekecewaan komersial dan gitaris pengganti Dave Navarro dilepaskan karena penyalahgunaan obat. Dengan band yang tampaknya akan bubar, Flea yang putus asa meminta Frusciante untuk kembali. Frusciante setuju dan band yang bangkit kembali ini menciptakan Californication yang menjadi album paling sukses mereka secara komersial dengan lebih dari 15 juta kopi terjual. Nomor 3, Bob Dylan, Time Out of Mind. Tahun 80-an adalah tahun yang sulit bagi musisi ini. Para penulis biografi menuduhnya sebagai pecandu alkohol. Dia berjuang untuk membuat musik yang menarik, namun merilis rangkaian album yang mengecewakan. Menyusul Under the Red Sky tahun 90 yang banyak dikritik, Dylan memulai masa jeda selama 7 tahun. Karirnya terlihat selesai, sampai ia bekerja sama dengan Danny Lanois dan merilis album comeback, Time Out of Mind. Album ini dipuji karena penulisan lagu dan produksinya dan memenangkan 3 penghargaan Grammy termasuk Album of the Year. Dylan sudah menjadi legenda, tapi kebangkitan karirnya tetap menarik. Nomor 2, Beastie Boys, Paul's Boutique. Paul's Boutique tidak selaku album debut Beastie Boys License to Ill, tapi menghasilkan sesuatu yang lebih baik, membuat band tetap bersatu. The Beastie Boys dalam kondisi buruk setelah rilisnya License to Ill dan nyaris tidak berbicara satu sama lain. Mereka juga dilaporkan konflik dengan Def Jam Records karena pembayaran royalti. Semuanya berhasil pada akhirnya, dan Beastie Boys akhirnya menandatangani kontrak dengan Capitol. Mereka pun merilis Paul's Boutique yang dianggap sebagai album hip-hop berpengaruh yang melegitimasi Beastie Boys sebagai bakat sejati. Sebelum masuk ke nomor 1, ini beberapa honorable mentions kami. Paul McCartney and Wings, Band on the Run. Bruce Springsteen, Born to Run. Suede, Blood Sports. D'Angelo, Black Messiah. Alice in Chains, Black Gives Way to Blue. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, AC/DC, Back in Black. Kisah di balik Back in Black sama legendarisnya dengan album itu sendiri. AC/DC mencapai kesuksesan mainstream mereka dengan Highway to Hell, tapi penyanyi Bon Scott meninggal hanya 6 bulan setelah dirilis. Masa depan AC/DC dipertanyakan, dan band ini bahkan mempertimbangkan untuk berhenti di puncak karir mereka. Namun, orang tua Scott yang berduka meminta mereka untuk lanjut, dan mereka merekrut Brian Johnson sebagai vokalis pengganti.
5 bulan setelah kematian Scott, mereka merilis Back in Black, salah satu album dengan penjualan tertinggi dalam sejarah musik dan rekaman rock paling ikonik. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.